أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah thumma salatu wassalamu ala rasulillah habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah. Satu cita-cita yang banyak dimiliki oleh umat Islam pada saat dia kelak berhenti nafasnya, pada saat dia telah berpisah raga dari nyawanya adalah syahid. Ya, kematian syahid amat sangat dirindu oleh setiap muslim. Oleh karenanya, tidak sedikit orang yang mencari jalan bagaimana caranya agar supaya dia bergelar syahid tatkala kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking begitu mempesonanya, sampai ada orang yang bahkan salah jalan, dikiranya syahid padahal sangit, dikiranya itu jihad padahal jahat. Semoga Allah menyelamatkan kita dan keluarga kita dari jalan yang keliru menuju gelar kesyahidan itu. Amin Allahumma amin. Dalam satu riwayat dijelaskan An Ubadah bin Samit, diceritakan dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tahukah kalian siapa saja orang-orang yang mati syahid itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat terdiam menunggu jawaban apa yang ditanyakan oleh beliau sendiri itu. Lalu kemudian beliau menyebutkan, syuhada ummati idzan laqalilun. Orang-orang yang mati syahid dari kalangan umatku itu sedikit banget. Siapa saja mereka? Beliau kemudian menyebutkan al-qatlu fi sabilillah. Pertama, dia orang yang meninggal atau gugur di medan perang. Yang kedua, watta'un, orang yang tertimpa dan terkena wabah. Yang ketiga, wal ghuraqu, adalah orang yang tenggelam, meninggalnya dalam keadaan tenggelam di lautan atau tenggelam di danau atau tenggelam di sungai. Yang keempat, wal batnu, adalah orang yang meninggal dunia karena atau disebabkan sakit perut atau penyakit dalam istilah sekarang. Yang kelima adalah wan nufasa'u, seorang wanita yang meninggal yang disebabkan melahirkan. Nabi SAW memberikan tambahan komentar terhadap yang kelima ini. Yajurruha waladuha bisarorihi ilal jannah. Kelak seorang wanita yang meninggal disebabkan dia ada janin di kandungannya atau melahirkan janin yang sudah 9 bulan di kandung itu, kelak sang bayi akan menariknya menuju ke surga dengan cara yang unik, yaitu dengan tali pusarnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, pertanyaan yang kali ini kita akan cari tahu jawabannya tentunya melalui fatwa-fatwa, melalui kajian-kajian para ulama-ulama fikih, ulama-ulama yang benar-benar memiliki kualitas dan kapabilitas tentunya. Kita tidak bisa menafikan itu karena ulama telah penuh hati dan otaknya terhadap Al-Quran dan hadis, maka apa yang difatwakan itu akan selalu manfaat dan membawa maslahat. Pertanyaannya begini, bagaimana pandangan Islam jika ada seorang wanita berzina, entah dengan siapa, lalu kemudian dia mengandung, hamil, setelah itu melahirkan. Tatkala melahirkan, anak yang dari hasil zina itu, dari hubungan tidak halal itu, dia banyak kehabisan darah atau entah mengapa dia meninggal dunia disebabkan melahirkan anak zinanya. Melahirkan anak zinanya, dia meninggal dunia. Nah, bagaimana hukumnya? Mari kita simak bersama-sama satu pemaparan di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh oleh Profesor Dr. Wahbah Zuhaili rahmatullah alaih.
Beliau mengatakan, fal mar'atu, adapun seorang wanita, allati tamutu, dia yang meninggal bil wiladati sebab melahirkan, minaz zina, yang dilahirkan adalah anak zina, adh-dhahiru, secara zahir, annaha syahidatun, sesungguhnya dia itu tetap tergolong orang yang mati syahid. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ternyata apa yang disampaikan oleh Nabi SAW itu bersifat menyeluruh, bersifat umum. Siapapun dia melahirkan anak yang telah dikandungnya 9 bulan, apakah anak yang dikandung dan dilahirkan itu hasil dari hubungan halal ataupun hasil dari hubungan yang haram, dia mati sebab dia meninggal sebab melahirkan anaknya, dia tetap tergolong syahid. Dia tetap asy-syahidah, dia tetap syahidatun, wanita yang mati syahid. Beliau memaparkan, amma law tasabbaba imra'atun bi ilqa'i hamliha falaisat bisyahidatin lil asyan bisabab. Adapun andaikan wanita yang hamil disebabkan zina itu ternyata dia menggugurkan kandungannya, wah karena malu akhirnya digugurkan kandungannya, karena tidak mau tercemar nama baiknya atau nama baik keluarganya, akhirnya digugurkan kandungannya. Lapas menggugurkan kandungan dia meninggal, maka dia tidak bisa disebut matinya mati syahid. Yang mati syahid berarti melahirkannya secara normal. Maka yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dia tetap mendapatkan gelar syahid adalah dia yang melahirkan sebabnya sebab normal saja, bukan sebab kemaksiatan yang muncul lagi. Bagaimana tidak? Lawong zinanya itu sudah maksiat, ditambah lagi menggugurkannya itu juga maksiat. Andaikan saja kandungannya itu hasil dari hubungan halal suami dan istrinya, lalu digugurkan, itu saja maksiat. Terlebih kalau hasil zina digugurkan pula, tidak ada syahid baginya. Mudah-mudahan menjadi pelajaran penting bagi kita supaya kita tidak salah menilai seorang wanita melahirkan anak, apakah anaknya itu hasil dari hubungan halal atau dari hubungan haram, tetap syahid. Sedangkan yang digugurkan tak ada syahid. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.